di sore hari ya, hujan-hujan tipis nih di kota Jakarta ya. Saya Kak Ros, tetap semangat menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Mojok dulu yuk, mojok. Kita bahas dulu berita-berita yang hot, yang baik datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini beritanya hot banget, videonya juga hot. Salah ya. Ini adalah berita hari ini ya, Dinar Kendi itu dijemput polisi tadi malam sekitar jam setengah 10 malam. Gara-gara kemarin sore kalau nggak salah ya, dia itu posting videonya lagi pakai baju renang, ya kan, pakai baju renang di pinggir jalan, ya kan, di video. Nah, kenapa dia tiba-tiba pakai baju renang di pinggir jalan? Bukannya mau berenang gitu kan? Itu gara-gara di postingan sebelumnya nih. Postingan sebelumnya, nih dia bilang gini waktu terakhir pengumuman perpanjangan tanggal berapa sih? 2 ya, tanggal 2 Agustus ya. Dia posting gini, Bapak Jokowi yang terhormat, ini PPKM gimana, diperpanjang atau tidak? Jangan lama-lama Pak, saya stres. Katanya lama-lama saya saking stres pengen turun ke jalan pakai bikini, dia bilang gitu ya. Ternyata kan memang diperpanjang. Jadi untuk memenuhi janjinya ya itu dia lakukan. Ini salah satu postingan, habis dari postingan video itu nggak berapa lama terus dia hapus gitu videonya. Terus dia ganti cuman foto ini ada papannya itu tulisannya saya stres katanya, tulisannya begitu. Nah buah dari ini dia dimintai keterangan oleh pihak kepolisian karena diduga ada pelanggaran undang-undang pornografi dan juga UU ITE. Coba kita lihat keterangan dari pihak kepolisian ya, kenapa sih dia dijemput tadi malam, berikut ini. Aku sampai melihat foto-foto Dinar yang lain gitu ya, banyak kok. Kenapa dari dulu, kenapa nggak ada yang nanya gitu dulu, kan postingannya juga banyak yang kayak gitu ya kan. Coba kita lihat artis-artis lain yang foto, ya enggak, aduh. Ini aku masih agak bingung gitu ya, mudah-mudahan nggak ada, ya mudah-mudahan, ya aku nggak tahu deh mudah-mudahan apa gimana ya. Ya kalau memang ada pelanggaran ya diproseslah seadil-adilnya. Kalau memang ya udahlah kita lanjut aja ke berita selanjutnya ya, aku nggak tahu mau komentar apa, takut salah. Lanjut, berita berikutnya ini dari Tias Mirasih. Ya, berita kemarin nih Tias Mirasih ternyata digugat cerai oleh suaminya setelah 4 tahun menikah. Jadi gugatannya diajukan secara online tanggal 3 Agustus kemarin dan rencananya jadwal sidang pertama itu tanggal 16 Agustus besok. Begitu ya. Kalau kita lihat kan kita bingung ya ini ada apa sih, walaupun sih sebenarnya kita udah ngecek tuh ya kemarin kan kok foto sama suaminya jarang banget, terakhir lebaran kemarin emang ada tapi itu sepi gitu kan. Tapi kalau di Instagramnya Tias Mirasih sih namanya masih, masih Tias Mirasih Sujono, masih pakai nama suaminya begitu ya. Bulan Mei tahun 2021, kemarin di barusan aja kita juga baru ngundang Tias Mirasih ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sih suaminya tuh orangnya cemburuan gak sih dia kalau ini, kalau itu dan lain sebagainya. Nah pada saat itu ini yang diceritakan Tias Mirasih ya. Ini berkaitan juga, bukan berkaitan ya, aku jadi ingat soalnya bahwa gugatan cerai suaminya Tias Mirasih ini juga selain gugatan cerai juga gugatan tentang harta gonogini. Kita lihat cuplikan wawancara kita terakhir dengan Tias Mirasih berikut ini. Kalau suami kamu tuh kan kamu bilang emang orangnya cuek banget dan gak romantis, gak pernah kepo, nanya kamu pulang kerja jam berapa, bahkan terlalu membebaskan kamu. Sampai itu sebenarnya kalau kamu kemarin bilang gak apa-apa santai, tapi sebenarnya kamu juga kesel. Karena pernah saking cueknya dia kamu pulang jam 4 pagi, nyetir sendiri, suami ngecat bukannya nanya kamu gimana apa kabar, dia malah nitip makanan fast food. Fitnah atau fakta? Fakta banget. Terus fakta, gue pulang jam 7 pagi juga dia gak bakal ngurusin. Oke aku tidur dulu ya gitu, tau-tau gue udah di rumah aja. Gitu. Tapi kita pasti selalu update, maksudnya kayak aku tinggal berapa scene nih, aku tinggal dikit, aku tinggal ini, pasti nanya. Memang suka nitip-nitip gitu? Suka. Dimakan nggak tapi begitu kamu? Makan sih tengah malam gitu. Mama masih lama nggak pulangnya gitu. Karena kangen kan ya. Kenapa gitu? Kirain kangen. Titip dong ini gitu. Ternyata dia lapar ya kan. Udah pasti fix titip makan. Tapi dimakan kan? Dimakan. Oh, saat itu juga? Di saat itu juga. Pas kamu pulang dia masih bangun? Bangun, nungguin. Bukan demi gue, demi makanan. Ya kita nggak tahu karena ya kaget sih ya, pasti kita kan karena kita tidak tahu sesungguh-sungguhnya apa yang terjadi di dalam rumah tangga masing-masing orang karena itu kan ada di balik pintu tertutup gitu. Nah tapi yang kita tahu Tias Mirasih ini kemarin baru menjalani isolasi mandiri gitu ya, isoman di rumahnya. Nah selesai isoman kemudian muncul berita gugatan perceraian ini. Nah begitulah kurang lebih ceritanya ya. Nah kalau bintang tamu kita yang pertama ini ceritanya seperti apa? Kita lihat dulu profilnya berikut ini.
Yovania Ashifa Jami, mahasiswi berusia 19 tahun ini viral setelah membuat konten TikTok tentang pengalamannya sebagai penyintas rumah sakit gangguan mental yang sembuh dan masuk perguruan tinggi negeri pada Januari 2021 lalu. Salah satu konten perawatan dari rumah sakit di mana suster selalu menanyakan nama saat dia kehilangan ingatan ditonton lebih dari 4,2 juta kali dan banyak netizen yang bangga dan terharu. Bungsu dari dua bersaudara ini sejak duduk di bangku SD dinyatakan depresi saat ujian nasional, mempunyai keluarga broken home, dibully oleh satu angkatan ketika SMP, dan sempat hilang kesadaran saat SMA hingga kerap berhalusinasi dan delusi sampai menyakiti diri sendiri. Namun setelah dirawat selama 21 hari di rumah sakit gangguan mental, dia kembali normal walaupun masih harus mengonsumsi obat dan ke psikiater setiap bulan karena mengidap unspecified bipolar disorder. Perempuan yang pernah ditolak 4 perguruan tinggi negeri ini kini diterima Universitas Indonesia dan aktif mengisi acara tentang kesehatan mental. Benarkah keluarga Yovania Ashifa sempat khawatir dengan kondisi masa depannya karena berani speak up di media sosial? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ya, sudah bersama dengan Yova. Hai Yova, terima kasih sudah hadir ya. Jadi kamu ini adalah mahasiswi ya sekarang ya? Betul. Mahasiswi komunikasi. Ya, vokasi komunikasi Vokasi, UI. oh sekarang namanya vokasi komunikasi. Tahun pertama? Tahun pertama, OTW semester 3. Oh, OTW sekarang dan online terus ya masih Iya, ya? betul. Online terus. Angkatan corona. Dan dia juga aktif membuat konten TikTok yang kemarin itu viral karena dia membagikan kisahnya ketika pernah dirawat di rumah sakit jiwa begitu ya, Betul. sebutannya begitu ya. Ya. Ini nih, viral cara perawat RSJ sembuhkan pasien tanyakan nama sampai ingatan pulih. Seperti apa sih? Kita lihat dulu kompilasi konten TikToknya berikut ini. Yova, kamu berbagi melalui aplikasi TikTok begitu ya pengalaman kamu. Apa sih yang pada saat itu mendorong kamu bikin lu cerita tentang pengalaman kamu itu? Karena saat ini masih banyak banget stigma-stigma negatif tentang ODGJ, tentang RSJ, dan sebenarnya aku kayak gak suka gitu sama stigma-stigma negatif itu. Terus akhirnya aku sadar kayak, wah ini loh, saya adalah seorang ODGJ, mantan ODGJ, tapi saya bisa, jadi kenapa nggak di-share gitu untuk memotivasi banyak orang. Motivasi banyak orang yang Iya. juga dengan ODGJ. Betul, maupun yang bukan ODGJ juga bisa termotivasi, kayak banyak yang bilang, waduh masa dia aja bisa masuk universitas ternama, masa saya enggak gitu. Seperti itu ya. Ada Iya. perasaan awal-awalnya kerasa kayak malu karena ini kan bagian dari diri kamu yang di luar sana masih ada stigmanya begitu. Enggak sih, sebenarnya dari dulu, dari awal aku kena penyakit ini, aku nggak pernah merasa malu karena aku pikirnya ini penyakit loh, ini penyakit biasa. Kayak orang sakit demam masa Fisik, malu. ya. Ini sama aja kayak penyakit fisik lainnya, tapi bedanya ini adanya di mental. Di Jadi mental. aku nggak pernah malu sama penyakit aku. Dan ini kamu pengalaman itu terjadi ketika kamu usia 16 tahun, betul? 15 15 tahun. bahkan, jadi masih SMP ya? Kelas 1 SMA, baru Oh, masuk. baru masuk SMA. Jadi Betul. umur 15 tahun kamu udah 1 SMA? Iya. Oh, ada percepatan ya? Enggak sih, aku ulang tahunnya bulan Maret, tapi emang ya kebetulan emang kelas 1-nya pas umur 15 tahun. Oke. Baik, ini karena kita membahas mengenai kesehatan jiwa gitu ya. Ini anak UI, kita panggilkan juga nih S2-nya dari UI juga ya. Kita panggilkan ini juga seorang psikolog klinis, Melissa Grace. Hai Kak Mel. Halo Yova. Silakan duduk. Iya. Gimana kabarnya Kak Ros? Baik, mudah-mudahan selalu sehat kita semua ya. Amin, amin. Baik Mel, ini sekalian kita mau ngobrol nih ada Yova yang bercerita kemarin pengalamannya bagaimana dia ketika dirawat di RSJ begitu Oke, ya. iya, iya. Tapi sebelumnya Yova aku pengen tahu deh ya, kamu di usia 15 tahun udah mengalami problem secara mental gitu. Apa aja sih sebetulnya yang memicu kamu ketika itu sampai berat dan itu berakibat kepada gangguan? Yang pertama itu dari SD. Dari SD aku udah jadi korban perceraian orang tua. Terus kelas SMP aku dibully abis-abisan sama satu angkatan. Dibully sampai, gara-gara apa tuh? mereka ngatain aku kuda. Dan aku sampai sekarang nggak tahu kenapa bulian itu masuk ke aku gitu. Intinya aku dikatain kuda, mukanya mirip kuda, suka ada yang meringkik di belakang. Itu sampai nyebabin aku trauma, nggak mau masuk sekolah selama 2 minggu. Tuh. Terus akhirnya aku masuk SMA negeri, kan biasanya aku masuk SMP, SD swasta. Terus harus adaptasi di negeri, akhirnya aku nggak kuat istilahnya kayak balon yang ditiup terus menerus. Balon itu aku, angin itu adalah masalah-masalah aku. Jadi meledak pada saat Meledak, itu ya? Jadi iya. ada banyak masalah.
Nah, ketika kamu SD mengalami keluarga yang broken home gitu, sebenarnya apa sih yang kamu rasakan yang nggak bisa keluar gitu, yang itu buat kamu simpan dan menjadi beban? Sedih, marah, kecewa, tapi aku nggak tahu lampiasinnya mau gimana. Nggak bisa ada yang diajak bicara? Mau ajak bicara mama kan nggak mungkin, kayak belum tahu gimana caranya buat melampiaskannya, lebih ke nggak tahu harus gimana gitu. Kamu masih ingat nggak apa yang membuat kamu marah tuh apa? Dulu aku deketnya sama papa, deket banget sama papa, tapi akhirnya aku harus dipisahkan gitu karena hak asuhnya di mama. Dan nggak ada yang jelasin secara jelas gitu, kayak dulu bilangnya oh papa kerja, oh papa lagi di Padang gitu. Jadi kamu menghadapi situasi yang nggak pasti menurut kamu. Iya, Umur jadi berapa waktu itu? SD. Dan itu tuh terjadinya macam-macam karena sempat bolak-balik, sempat rujuk, terus balikan lagi gitu. Terus sampai 3 kali talak, kan udah maksimal talak 3 kan, jadi nggak bisa balik lagi. Jadi emang kalau ditanya kapan bingung juga, karena dari kecil udah bolak-balik perpisahannya. Ketika aku tanya ya, ketika apa yang kamu rasakan ketika pisah gitu ya, kamu bingung kan, terus balik lagi gitu, terus kemudian pisah lagi. Ada apa yang kamu rasakan pada saat itu? Jujur bingung sih, karena masih kecil banget kan, masih nggak tahu apa itu perceraian, kenapa tiba-tiba ada papa lagi, kenapa tiba-tiba nggak ada papa lagi, itu sangat membingungkan buat aku. Sangat membingungkan buat kamu, Iya. dan nggak ada yang bisa buat kamu cerita tentang Iya. kesedihan kamu. Pada saat dibully nih ya, kamu kan dibilang katanya seperti kuda, bahkan ada yang meringkik di belakang kamu setiap kali kamu jalan. Itu apa sih yang ada di pikiran kamu yang kemudian membuat itu menjadi kemarahan atau berat gitu buat kamu? Kamu mikir apa gitu waktu mereka begitu? Aku awalnya bener-bener nggak nyadar kan, sampai akhirnya mereka ngatainnya sangat spesifik gitu, bener-bener aku Sebut akhirnya nama sadar. gitu? Iya, enggak sih, kayak bener-bener ngomongnya di depan aku gitu. Jadi aku sadar, oh ini buat aku gitu. Awalnya sebenarnya bingung, kayak bingung apa sih yang ngebuat gue dibully gitu. Padahal aku nggak ngerasa salah apa-apa gitu. Terus karena pas SD juga punya banyak temen, pada seneng sama aku. Terus aku juga berprestasi pas SD, ranking mulu gitu. Terus pas SMP juga awalnya ranking terus tuh, ranking 3 besar gitu. Terus kayak apa sih yang kurang di diri gue gitu, kenapa mereka jahat banget ke gue, lebih mempertanyakan gitu sih. Dan kecewa juga, kayak kecewa. marah tapi nggak tahu harus gimana gitu. Dulu ada orang suka, kita punya banyak teman, tiba-tiba ini kok ada orang yang seolah-olah seperti memusuhi, tapi kamu nggak tahu apa salah kamu. Iya, Bingung betul, buat kamu betul. ya. Nah, kita tanya sama Melisa. Mungkin Melisa bisa menjelaskannya ini secara apa ya, ilmu kejiwaan gitu. Apa sih yang dialami tadi anak kecil umur SD gitu menghadapi ya situasi keluarganya? Kenapa itu bisa menjadi masalah mental gitu? Iya. Jadi tadi kan kalau didengar dari ceritanya Yovania bahwa semasa kecil Yovania berada di dalam lingkungan keluarga yang saya tangkapnya tidak memberikan rasa nyaman dan aman. Dalam arti seorang anak kecil yang tadinya Yova katakan biasanya dekat sama papa, tiba-tiba papanya nggak ada nih, tapi kemudian tidak ada penjelasan. Tentu saja itu menimbulkan kebingungan, dan bukan hanya kebingungan, tetapi yang namanya anak kecil tuh biasanya memang butuh sosok orang dewasa supaya dirinya bisa merasa aman gitu. Nah, lingkungan yang terdekat, lingkungan yang utama, lingkungan yang primer tidak memberikan rasa aman, gagal memberikan rasa aman, meskipun saya yakin ya setiap orang tua pasti berusaha sudah yang terbaik di masa itu dengan segala apa yang mereka punya gitu. Kemudian tadi ada pengalaman di sekolah juga mendapat bulian, semakin lagi merasa tidak aman, sehingga hal-hal ini mungkin saja menjadi tekanan sendiri untuk Yova yang pada saat itu sebagai anak kecil Yova tidak tahu nih ini apa sih, terus mesti dihadapinya dengan cara seperti apa. Sehingga yang tadi seperti Yova bilang bahwa tekanan-tekanan itu menumpuk seperti balon yang kemudian besar dan akhirnya mungkin ada pencetus lainnya itu bisa langsung meledak gitu. Jadi kalau Kak Mel lihat dari ceritanya Yova ini stres yang bertubi-tubi yang menumpuk dan tidak terselesaikan gitu, sehingga lama-lama ya jadi meledak seperti itu. Apa sih yang kamu alami Yova sampai kamu harus dirawat gitu? Apa yang terjadi pada diri kamu waktu itu secara klinis? Awalnya aku emang pas dibully itu sempat dapat penanganan dari psikiater, tapi sayangnya orang tua aku tuh nggak ngeh, bahkan psikiaternya nggak ngeh kalau aku mengalami pembulian. Jadi bilangnya kayak ini halusinasi Yova doang, padahal sebenarnya beneran dibully gitu. Jadi pada nggak sadar kalau aku dibully beneran gitu. Sampai
akhirnya udah lepas dari psikiater, udah mulai membaik. Ya walaupun masih dibully, aku udah mulai ya udahlah, udah mulai tangguh gitu istilahnya. Sampai SMA masuk ke lingkungan baru dan aku harus satu sekolah lagi sama yang ngebully gitu. Jadi emang harus adaptasi, kayak udah terlalu menumpuk itu. Terus aku sempat gak tidur 3 hari atau berapa hari gitu, pokoknya lebih dari 3 hari kalau nggak salah. Dan tiba-tiba aku bangun langsung blank, langsung hilang ingatan, langsung nggak sadarkan diri. Nggak sadarkan diri bukan pingsan ya, tapi benar-benar aku nggak tahu aku siapa, aku lupa ingatan, terus aku juga halusinasi, delusi gitu. Halusinasi dan delusi ini Kak Grace mungkin ceritanya nggak tidur gitu ya, stres menyebabkan nggak tidur. Apakah itu nggak tidur itu juga yang memperparah? Bisa. Jadi kalau dari ceritanya Yova tadi, Yova sempat pingsan, terus udah gitu nggak tahu siapa namanya dan sebagainya. Nah, di psikologi ini menunjukkan yang namanya gejala disosiatif. Sebenarnya gejala disosiatif ini kita sehari-hari juga bisa mengalami dalam level tertentu, terutama kalau kita sedang lelah atau stres. Contohnya? Misalnya, kalau kita lagi nyetir lama, terus kita udah kelamaan nyetir, kita nggak sadar, tiba-tiba kok nyampe ya tempatnya. Nah, jadi gejala disosiatif ini adalah sebuah pengalaman psikologis di mana ada komponen pengalaman mental yang seolah terpisah dari kesadaran. Jadi orang tuh kesadarannya tuh ada 2 jenis katanya. Satu kesadaran aktif di mana kita benar-benar melakukan sebuah perilaku dengan sadar, merencanakan. Dan yang kedua adalah kesadaran pasif reseptif di mana kita seolah kita mengalami tapi sebenarnya kita nggak terlalu sadar. Misalnya Kak Ros lagi mau syuting rumpi nih, lagi cepet-cepet gitu. Terus udah gitu jalannya cepet-cepet, terus nanti di studio ada yang nanya, Kak Ros kamu ketemu nggak sama si A? Kak Ros mikir, kayaknya tadi aku lihat ya, tapi I'm not sure gitu. Nah itu contoh ringannya. Lagi mikirin hal lain gitu. Nah iya, jadi kayak seolah ada komponen pengalaman mental yang terpisah dari kesadaran karena nggak benar-benar fully disadari. Nah kalau dari gejalanya yang Yova alami tadi stres, terus kemudian muncul gejala disosiatif yang serius nih nampaknya karena mengarah ke hal lainnya, yaitu adanya tadi halusinasi dan delusi yang disebut gejala psikotik. Gejala psikotik itu adalah ketika seseorang mulai kontak realitanya terganggu. Jadi misalnya orang mengalami halusinasi, seolah seperti dia mengalami benar-benar sensasi dari panca indera, misalnya ngelihat sesuatu atau seseorang, buat dia tidak bisa membedakan mana yang real, mana yang ada di dalam imajinasinya. Nah itu halusinasi ya. Halusinasi dan delusi itu keyakinan yang keliru. Jadi misalnya orang meyakini bahwa dirinya adalah ratu surgawi gitu. Nah itu keyakinan yang keliru. Atau kerajaan dari manalah gitu ya, itu gangguan delusi ya gitu. Jadi delusi dan halusinasi itu adalah ciri-ciri dari gangguan psikotik. Nah yang terjadi sama Yova ya, kita nggak bisa mengatakan bahwa kalau orang mengalami disosiatif dan kemudian gejala psikotik maka kemudian ODGJ, enggak juga tentunya. Dan saya yakin pada saat itu Yova juga sudah melakukan pemeriksaan kejiwaan dan psikologis ya, sampai akhirnya muncul diagnosa tadi unspecified bipolar ya. Nah, pada klien-klien dengan gangguan bipolar ya, terutama bipolar tipe 1 itu memang ada beberapa yang juga mengalami gejala seolah seperti gejala psikotik tadi. Kalau bipolar itu kan jadi adalah ketika seseorang itu mengalami perubahan mood yang ekstrim dari kutub ke kutub. Nah, pada saat kutubnya adalah manik, di mana orang itu lagi senang, happy, flight of ideas ya. Ada beberapa dari klien yang juga muncul gejala dari psikotik tadi, ketika jadi muncul saking happy-nya, saking pedenya merasa punya delusi atau keyakinan yang keliru. Ada muncul, halusinasinya juga ada. Nah, ini kita jadi belajar ya mengenai kesehatan jiwa ya. Karena ternyata tadi di disosiatif itu kita pun pernah kita mengalami. Itu gara-gara stres juga kan? Biasanya seperti itu. Stres, kelelahan. Tadi kan Yova kan bilang bahwa kurang tidur ya selama 3 hari ya. Betul. Kemungkinan itu adalah gejala pada saat Yova mengalami manik. Kalau tadi dari diagnosa Yova. Namun demikian gini Kak Ros, nggak berarti karena kita mengalami gejala disosiatif maka kita punya masalah mental. Enggak juga, karena seseorang bisa dikatakan memiliki gangguan mental atau tidak itu tergantung dari frekuensi, durasi, dan intensitasnya. Jadi kalau cuma sesekali nggak juga berarti langsung bisa dilabel. Itu sesuatu yang ya mungkin normal terjadi sebagai mekanisme defensif diri kita gitu ya. Nah,
Tapi Yova ini bisa membuktikan bahwa dia walaupun melewati itu, SMA-nya sempat nggak masuk sekolah berapa lama gitu ya karena harus dirawat, tapi akhirnya dia bisa masuk UI juga dan dia juga bagikan Hebat itu ya. ceritanya. Bahkan ada satu di TikToknya dia tuh yang videonya bunyinya apa sih? Pokoknya yang kayak apa sih kau bilang apa ini nih? Yang lolos seleksi masuk UI. Apa gimana yang kau bilang? Jadi aku bilang buat yang masih ngejok tentang RSJ, ngejok tentang orang gila, maaf ya, itu jangan remehin lagi. Ini loh gue dapet salam nih dari mantan pasien RSJ yang berhasil masuk UI. Oke, kita akan bahas lebih berikutnya, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Don't Secret.